Yang perlu diketahui dalam masalah alam barzah adalah semua orang yang punya dosa dan tidak sempat bertobat di dunia, maka sudah cukup mendatangkan azab kubur padanya. Walaupun dia belum tentu masuk dalam neraka. Karena untuk masuk dalam neraka harus ada timbangan amal di hari kiamat. Beda kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, itu tidak ada lagi amal timbangan buat mereka. Mereka langsung diseret dalam api neraka. Yang ditimbang amal adalah orang-orang Islam, orang-orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih punya dosa yang harus ditimbang amalnya. Dan melalui timbangan ini nanti dilihat kalau amal baiknya lebih banyak, maka dia akan masuk dalam surga. Namun kalau amal buruknya masih lebih banyak, dilihat lagi apakah Allah masih bisa memaafkannya, atau misalnya dia masih bisa mendapatkan syafaat dari saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dia kenal, ataupun Rasulullah SAW itu sendiri yang memberikan syafaat kepadanya. Bisa saja ia akan masuk dalam surga. Jadi untuk masuk dalam neraka itu ada prosesnya dulu. Tapi kalau untuk azab kubur nggak ada prosesnya. Siapapun yang meninggal punya dosa, hati-hati. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur, walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan anggap remeh. Makanya kisah yang masyhur yang berhubungan dengan masalah ini adalah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pernah menziarahi kuburan, lalu beliau terisak-isak menangis. Lalu beberapa teman-temannya di zaman khilafah beliau berkata, "Wahai Amir Mukminin, kenapa Anda masih menangis melihat kuburan? Padahal Nabi SAW menjamin Anda surga, dan Anda ini dikenal sebagai anak mantunya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan langsung dalam lisannya bahwasanya Utsman nanti akan dijamin surga. Bagaimana Anda bisa menangis seperti ini?" Jawaban Utsman radhiyallahu anhu ini sangatlah bijak. Ia mengatakan, "Rasulullah SAW memang menjamin saya surga, tapi tidak menjamin saya untuk selamat dari siksa kubur." Maka pemahaman yang dikeluarkan para ulama tentang ini adalah dosa sekecil apapun sudah cukup membuat adanya siksa kubur. Makanya jangan pernah tunda minta maaf pada orang lain. Jangan pernah tunda mengembalikan hak orang lain. Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa kecil. Dan salah satu dosa kecil yang menyebabkan azab kubur yang masih sampai saat ini mungkin sebagian orang masih sepelekan adalah masih banyaknya orang yang tidak cebok saat buang air kecil. Kalau hal kecil seperti ini saja sudah dilarang, berarti hal yang lebih besar lebih pantas untuk dilarang. Kalau hal yang kecil seperti ini saja sudah mendatangkan azab, berarti hal yang lebih besar lebih pantas mendatangkan azab. Ingat teman-teman sekalian, orang cerdas tidak mempersiapkan musuh di hari kiamat, dan orang yang cerdas yang paling baik mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya.